Komunikasi dan konsep diri. Konsep diri, mengapa penting bagi kita untuk mempelajari tentang konsep diri? Apa itu self? Diri. Self adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri, karena itu berpengaruh terhadap cara kita berkomunikasi dan memberikan respon terhadap orang lain atau yang biasa kita sebut sebagai komunikan di dalam komunikasi kita. Dalam topik pembahasan kita pada hari ini, kita akan membahas 3 topik utama. Yang pertama adalah konsep diri atau yang biasa dikenal sebagai self-concept. Yang kedua adalah tentang kepercayaan diri atau yang biasa dibahas sebagai self-esteem. Dan yang terakhir adalah pembukaan diri atau yang biasa dikenal sebagai self-disclosure. Self-concept adalah image tentang diri Anda. Bagaimana Anda merefleksikan diri Anda, perasaan Anda, pemikiran Anda tentang kekuatan dan kelemahan yang Anda miliki atau tentang hal-hal lain yang ada di dalam pikiran Anda. Kita bisa melihat tabel berikut. Di sini kita dapat melihat bagaimana self-concept dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama, others image. Others image adalah istilah yang biasa dikenal sebagai looking glass self, yang hanya berlaku bagi significant others dan dapat dilihat dari perilaku terhadap kita. Bagaimana orang lain memberikan respon terhadap diri kita atas apa yang kita komunikasikan, atas apa yang kita lakukan baik secara verbal maupun non-verbal. Feedback dari orang tersebut itu yang bisa merupakan sebuah umpan balik bagi kita untuk melihat, oh, misalnya saya berkelakuan terhadap Anda tidak menyenangkan. Anda akan memberikan respon terhadap saya. Responnya apa? Mungkin raut muka yang tidak menyenangkan atau air muka yang keruh, sehingga saya merasa apa yang salah dari saya bicarakan tadi ya. Nah, konsep looking glass self ini bisa diterapkan ketika kita berinteraksi dengan significant other kita. Siapa yang dimaksud dengan significant other? Significant other di sini adalah orang-orang yang memang memiliki power, memiliki kekuatan karena kedekatannya terhadap diri kita. Kita percaya bahwa orang tersebut bisa mengubah diri kita. Orang tersebut memiliki pengaruh untuk pendapatnya kita bisa mengerti, bisa kita terima atau bahkan bisa kita adopsi di dalam tingkah laku kehidupan berkomunikasi kita. Bagian kedua yang akan kita bahas adalah social comparison. Di sini kita bisa melihat bagaimana kita sebagai makhluk sosial terbiasa dengan atau tanpa sadar membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika kita melihat, misalnya musim tren rambut pendek, kita bisa melihat orang lain pakai rambut pendek ternyata bagus ya. Orang lain lihat lagi, loh adik saya juga ternyata rambutnya sekarang dipotong pendek dengan model seperti itu. Dengan adanya perbandingan-perbandingan seperti ini, biasa akan membuat kita untuk melihat lagi, saya kayaknya pengen coba deh. Nah, social comparison ini biasa membentuk, tanpa disadari membentuk konsep diri kita. Yang ketiga adalah cultural teaching. Cultural teaching di sini bersifat mandatory. Maksudnya apa mandatory? Hukumnya mutlak. Kenapa mutlak? Karena ini sudah ditransmisikan dari generasi sebelum Anda, sebelum ayah ibu Anda, sebelum kakek nenek Anda, terhadap generasi-generasi sampai Anda saat ini. Misalnya, di dalam budaya timur, tabu bagi kita untuk melakukan apa yang disebut sebagai living together. Sementara di budaya barat itu adalah hal yang common. Hal-hal seperti itu akhirnya membuat konsep diri Anda, tanpa Anda sadari tentunya, Anda sudah memiliki value yang diturunkan dari generasi sebelumnya, sehingga pada diri Anda saat ini Anda memegang teguh bahwa oh, living together dengan orang yang bukan pasangan saya adalah hal yang tabu, hal yang tidak sesuai dengan kebudayaan saya. Tapi mungkin ketika nanti Anda beralih untuk tinggal di luar negeri, di luar ada timur maksud saya, di dalam budaya barat, Anda akan terbiasa melihat teman-teman Anda melakukan living together ini. Namun, bisa jadi ketika budaya ini ditransmisikan secara kuat oleh orang tua Anda akan tetap pada value Anda bahwa I will not do that. That's not the teaching that is given to me.
Dan bagian terakhir dalam self concept yang akan kita bahas kali ini adalah interpretation dan self evaluation. Apa yang dimaksud dengan interpretation dan self evaluation? Ada bagian dalam diri kita ketika kita sudah melakukan proses komunikasi ini, dan secara bergulir kita akan melihat, kenapa ya komunikasi saya dengan orang tersebut failed? Saya kategorikan failed. Kenapa? Karena outcome yang ada, hasil dari proses komunikasi saya tidak bisa didapat sesuai dengan ekspektasi saya. Nah, ketika kita melakukan self evaluation di situ, mungkin akan banyak dalam diri kita melakukan perbaikan. Oh, sepertinya kemarin saya terlalu keras ketika saya menyampaikan pesan implisit saya. Atau mungkin, mungkin ketika saya melakukan komunikasi dengan orang tersebut, saya melihat nada bicara saya terlalu tinggi. Nah, hal itu akan membantu membentuk dan mengembangkan konsep diri Anda. Topik pembahasan kedua adalah self-awareness. Self-awareness seperti tadi sudah saya jelaskan adalah bagaimana kita memiliki kesadaran terhadap diri kita. Di sini kita akan mempelajari tentang Johari window atau yang dikenal sebagai jendela dalam diri kita. Kita bisa melihat ada 4 bagian di sini. Kita bisa melihat dalam kolom pertama, kita bisa melihat ada known to self, artinya diketahui oleh diri kita. Sementara di kolom selanjutnya kita bisa melihat hidden dengan unknown to self, yang berarti tidak diketahui oleh diri Anda. Dan bagian ke bawah ini Anda bisa melihat tentang adanya known to others, diketahui oleh orang lain dan tidak diketahui oleh orang lain. Jadi kita bisa melihat bahwa garis horizontal di sini berbicara tentang diri Anda dan garis vertikal berbicara tentang orang lain. Kita akan masuk di dalam pembahasan yang pertama. Ketika ada sebuah hal yang diketahui oleh diri Anda tapi juga diketahui oleh orang lain, kita kategorikan itu sebagai open self. Apa yang dimaksud dengan open self di sini? Open self di sini berbicara mengenai hal-hal yang sudah lazim diketahui oleh orang lain dan diri Anda. Misalnya, nama saya Stella Stefani, saya berprofesi sebagai dosen pendidikan jarak jauh ilmu komunikasi Universitas Pelita Harapan. Anda sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen, dosen-dosen lain yang ada di Universitas Pelita Harapan, pimpinan saya tahu mengenai hal-hal tersebut. Itu yang dikategorikan sebagai open self. Lantas kita beralih. Hal-hal yang kita ketahui sebagai diri kita sendiri, tapi tidak diketahui oleh orang lain, dikategorikan sebagai hidden self. Misalnya apa? Misalnya, saya punya cita-cita loh, suatu hari nanti saya ingin pensiun di usia saya yang ke-40 tahun. Tapi saya nggak mau ngomong itu dulu loh ke pimpinan saya. Itu adalah kategori dalam hidden self. Ketika ada bagian informasi dalam diri Anda yang Anda ingin keep, Anda ingin sembunyikan dari orang lain. Kemudian kita akan beralih kepada kategori berikutnya. Ketika hal-hal yang tidak diketahui oleh diri Anda dan diketahui oleh orang lain di sekeliling Anda, itu merupakan blind self. Apa contohnya? Contohnya, ketika datang seorang teman baru ini mungkin dengan budaya yang berbeda, dia di dalam sebuah peers, dia mungkin akan dibicarakan oleh teman-teman yang ada di sekelilingnya. Tapi dia tidak tahu apa yang dibicarakan. Mungkin ada yang sedang berdiskusi tentang, kenapa orang ini terlalu bebas ya? Kenapa orang terlalu liberal ya? Kenapa dia budayanya seperti itu? Kenapa? Hal-hal yang dibicarakan di belakang kita dan tidak kita ketahui dikategorikan sebagai blind self. Dan bagian yang terakhir, yang keempat adalah unknown. Apa itu unknown? Unknown adalah ketika ada hal-hal yang kita tidak ketahui sebagai self, diri kita sendiri, dan orang lain tidak ketahui. Di situ dikategorikan sebagai unknown self, di mana kita tidak bisa memprediksi hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang, atau memang ada hal-hal yang sama sekali tidak memerlukan perhatian dari Anda dan diri Anda terhadap hal tersebut. Makanya akhirnya ini dikategorikan sebagai unknown self.
Pada tabel berikut ini kita akan mempelajari tentang bagaimana self-esteem atau kepercayaan diri yang rendah akan memberikan impact yang buruk terhadap berlakunya proses komunikasi antara Anda dengan orang-orang di sekeliling Anda. Mari kita lihat. Kita mulai cycle tersebut dengan low self-esteem. Ketika Anda memiliki kepercayaan diri yang rendah, tentunya akan muncul pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam kognitif Anda atau di dalam diri Anda sendiri. Dari negative thoughts di sini atau pikiran-pikiran negatif akan beralih kepada high anxiety dan poor performance. Apa maksudnya di sini? Dengan pikiran-pikiran negatif yang Anda miliki di dalam diri Anda akan memiliki tingkat anxiety atau keraguan-raguan yang sangat tinggi. Anda ragu-ragu, aduh, kalau saya lakukan ini, pasti nanti jadinya jelek seperti yang kemarin deh. Akhirnya apa? Berdampak pada performance Anda yang menurun. Setelah itu akhirnya muncullah benar-benar sesuai dengan apa yang Anda pikirkan, keraguan-raguan Anda dan performance Anda yang menurun, akhirnya adalah kegagalan. Muncul kegagalan, kemudian beralih lagi, gagal kan? Karena saya, self-blame. Di sini Anda menyalahkan diri Anda sendiri bahwa kan memang saya tidak bisa melakukan ini. Ini adalah cycle yang harus Anda hindari. Ketika Anda memiliki low self-esteem, semua akan memberikan dampak pada efektivitas kinerja Anda, bahkan efektivitas proses komunikasi Anda dengan orang lain. Kita akan beralih selanjutnya pada self-disclosure. Self-disclosure akan banyak dibahas pada mata kuliah berikutnya, teori komunikasi 1, yang membahas tentang social penetration theory. Di sini kita bisa melihat adanya gambar lingkaran dengan banyak layer di sini. Kita bisa melihat di mana arrow yang menunjukkan bahwa kedalaman atau depth ini dimulai dari lapisan terluar sampai lapisan terdalam. Kita bisa melihat bahwa level dalam layer-layer lingkaran ini dimulai dari superficial, kemudian intimate, personal, dan core. Siapa yang bisa masuk di dalam level core ini? Level core ini akan muncul ketika Anda sedang bersama dengan significant others Anda. Demikian pembahasan kita mengenai komunikasi dan konsep diri. Saya Stella Stefani, sampai berjumpa pada modul-modul berikutnya.